Mudah-mudahan rekan-rekan di 4411 ya dalam keadaan sehat, tidak berkurang satu apapun, dan mudah-mudahan Tuhan memberikan semua kelancaran ya untuk urusan kita masing-masing. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir di pertemuan yang lalu ya, karena sedang ada di Papua untuk implementasi proyek, dan alhamdulillah sudah selesai semuanya. Tapi saya sebenarnya sudah merekam ya untuk materi 12, termasuk sosialisasi itu, cuman saya belum sempat share linknya. Nanti saya akan sampaikan, termasuk dengan perkuliahan pengganti, dengan konten pengganti UAS, yakni penugasan atau tugas besar. Di akhir pertemuan ini, insya Allah saya akan sampaikan teknis tugas besarnya. Nah, kita tidak apa-apa ya, kita langsung lanjut ke materi terlebih dahulu. Ya, materi kita hari ini itu soal Green Campus, jadi berbeda dengan materi 10, 11, 12, temanya seputar ketangguhan mahasiswa. Kalau ini lebih ke arah pengenalan kampus, begitu. Ya, agen perubahan sosial untuk keberlanjutan kampus. Nah, kenapa muncul nih, atau apa yang menjadi latar belakang muncul istilahnya itu Green Campus? Dan kenapa akhirnya Terlu menjadi terlibat gitu. Setidaknya ada dua latar belakang ya. Yang pertama, hari-hari ini kan salah satu isu yang tidak pernah berhenti dan selalu ramai itu terkait dengan isu global lingkungan. Ya, isu global lingkungan. Jadi banyak campaign atau promosi itu terkait dengan isu lingkungan ini. Karena ya pemanasan global ya dan sebagainya itu tidak bisa dipungkiri, itu mempengaruhi secara tidak langsung ya apa yang terjadi di tempat tinggal kita di bumi ini. Sini dikatakan bahwa lingkungan kampus mempengaruhi isu global terkait dengan lingkungan, mempengaruhi kehidupan di kampus, perubahan iklim, pencemaran air, udara, tanah, krisis air, energi, dan sumber daya alam, serta berkurangnya lahan hijau. Ya, ini tidak bisa dipungkiri nih. Misal ya, Bandung saja. Kalau di sini ada orang asli Bandung, membandingkan Bandung 10-20 tahun yang lalu atau bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, itu pasti dinginnya katanya beda gitu. Dalam beberapa kasus bahkan sampai turun hujan es gitu, saking dinginnya katanya. Tapi kan agak jarang ya sekarang. Apalagi kalau Dekolot ya, mungkin teman-teman yang kalau belum pernah ke Bandung, nanti kalau misalkan sudah datang ke Bandung, Dekolot itu tempat kampus TELU kita berada, itu dibuat meme ya sama orang lain dibanding-bandingkan dengan kampus lain. Jadi katanya kalau kampus TELU itu jalur Gaza. Kenapa dibilangnya jalur Gaza gitu ya? Ya jadi kalau ITB, Unpad gitu atau kampus-kampus yang ada di kota lah gitu, itu dibilangnya seperti surga gitu. Tapi kalau ke TELU itu dianggapnya sebagai masuk ke jalur Gaza karena saking panasnya. Dekolot itu panas. Tapi kalau kita ada di dalam kampus sebenarnya nggak begitu terasa karena kampus kita termasuk banyak pohon-pohonnya ya, termasuk banyak pohon-pohonnya. Yang kedua adalah kampus diharapkan sebagai agent of change, berperan dalam menciptakan tempat yang nyaman, bersih, teduh, hijau, dan sehat. Bukan hanya kampus ya, bukan hanya kampus, kita juga sebagai misalkan di rumah kita sendiri, kita kan dimintanya kalau bisa ya menciptakan suasana yang nyaman, bersih, teduh. Kalau belum punya pohon, sebaiknya menanam pohon, dan seterusnya. Nah, terus muncullah berbagai gagasan nih soal Green Campus, termasuk TELU akhirnya juga terlibat di sana. Apa itu Green Campus? Kampus hijau merupakan kampus yang peduli, kemudian berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengolahan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. Ya, hal sederhana misalkan jumlah pohon itu tuh diatur tuh. Bahkan di beberapa bahkan di beberapa waktu yang lalu itu sempat penanaman lebih nyampe nggak ya 200-300 lebih bibit pohon gitu itu ditanam setel. Kadang yang mengatakan 1000 bibit pohon, bayangkan gitu. Dan misalkan pengolahan air, pengolahan banjir gitu. Kita kan kekurangan kita di daerah Dekolot itu kan problem utamanya biasanya adalah air ya, karena di sekitar kita itu dulu bekas rawa-rawa. Jadi kalau nanti misalkan kalian ngekos ya di dekat-dekat Value, biasanya problem utamanya karena tidak ada air pump ya, pakainya air tanah, biasanya agak kuning-kuning ya, agak menguning nanti kamar mandinya kalau lama-lama. Uh,
akhirnya apa yang orang lakukan adalah menggali membuat sumur bor yang lebih dalam lagi gitu. TELU pun termasuk punya beberapa sumur bor dan itu dikontrol dan harus dapat izin ya. Kemudian yang kedua adalah kampus hijau merupakan refleksi ketertiban seluruh sivitas akademika agar selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan sekitarnya. Ya kita beruntung agak jauh dari kota, agak jauh dari polusi, ya. Jadi suasana, menurut saya ya, suasana belajar itu lebih kondusif begitu. Nah, apa saja sih yang menjadi pertimbangan ya adanya Green Campus? Tentu dia memperhatikan prinsip-prinsip sustainable development ya. Slide-nya ini bisa kalian download di LMS, sudah saya tampilkan. Ada 4 poin ya. Ada food security, equity, public partisipasi, sama environment. Bicara soal security, manusia seharusnya tidak melakukan aktivitas di masa sekarang yang dapat mengakibatkan kerusakan di masa depan, kecuali sumber daya lingkungan yang digunakan dalam aktivitas tersebut tersedia dan diganti apabila habis gitu. Ya, jadi ini penting nih, tidak menyebabkan kerusakan di masa yang ke depan. Ya, karena ya mau tidak kita kalau bicara sustain itu kan banyak banyak hal itu yang tidak bisa digantikan gitu. Atau tidak bisa terurai ya, misalkan sampah-sampah kita yang kayak plastik itu kan mungkin bisa terurai tapi waktunya lama sekali ya. Makanya kalau di Telu itu sampai disediakan semacam pengelolaan sampah sendiri. Nah, tujuannya apa ya? Ini ya, tujuannya untuk futurity. Terus equity, generasi sekarang hendaknya memiliki kesetaraan dalam akses modal lingkungan, berbagi manfaat dan manfaat dari akses manusia, contoh polusi, perawatan kesehatan secara seimbang. Karena jika manusia tidak punya akses yang setara terhadap sumber daya dan jasa lingkungan, hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh yang tidak setara itu apa? Misalnya penggunaan air tanah ya, penggunaan air tanah. Di daerah Telu itu sekitarnya itu banyak industri. Sebelum banyak yang bangkrut ya, karena kebanyakan industrinya ada industri tekstil. Sebelum gempuran dari produk-produk tekstil Cina ya, harganya lebih murah, kualitasnya juga tidak begitu jelek. Itu industri tekstil di daerah Kabupaten Bandung ya, sekitaran kampus Telu itu banyaknya minta ampun. Itu kan menghabiskan air yang lumayan banyak gitu ya, lumayan besar ya, air tanah itu yang disedot karena dia harus mencuci kain, dibuang lagi, dibilas begitu. Dan polusinya pencemarannya itu sangat parah begitu. Makanya Sungai Citarum itu menjadi salah satu sungai yang paling kayaknya pernah dapat nominasi ya, ter terjorok kali ya, terburuk ya sedunia katanya begitu salah satunya. Itu karena itu limbah-limbah itu dibuang di sana gitu. Nah, bicara akses sumber daya, beberapa kasus mungkin warga akhirnya kekurangan air gitu karena dimanipulasi dikonsumsi lebih banyak ya, atau disedot semuanya oleh industri-industri yang ada di sekitar ya. Nah, yang ketiga adalah public partisipasi ya. Hal ini merupakan aspek yang penting dipertimbangkan dalam sistem pemerintahan. Ini kalau dari segi pemerintahan banyak diterapkan zaman ini membangun dunia, khususnya saat masih dalam proses penyusunan pekerjaan untuk pelayanan publik ya. Kalau kita mungkin kalau sistemnya di Indonesia public partisipasi kita diwakili ya sama dewan di DPR gitu. Makanya kalau pemilu milih-milihlah pemimpin perwakilan yang benar gitu ya. Terus yang keempat, environment mengakui nilai ekosistem sebagai sumber daya yang berharga yang harus konservasi karena manusia mendapat manfaat dari penggunaannya. Dan karena ekosistemnya memiliki nilai hakiki melebihi manfaat sumber daya manusia sehingga menuntut upaya perlindungan. Oke, nah kapan kita disebut sebagai kampus hijau atau green campus? Pertama, memiliki kebijakan manajemen kampus berorientasi pada pengelolaan lingkungan, upaya penghematan air, kertas, dan listrik. Ya. Nah, ini kan bicaranya soal limbah ya, terutama di kertas. Terus penghijauan untuk mencapai proporsi ideal ruang terbuka hijau atau RTH. Di Telio alhamdulillah ya banyak ruang hijau. Kalau bahkan ya ada beberapa spesies burung yang langka
yang apa namanya jumlahnya sudah sangat sedikit, itu bisa hidupnya mereka akhirnya bikin sarang itu di pohon-pohon yang ada di kampus Telio. Ya, dulu di dekat asrama, nanti kalau kalian sudah gabung di asrama, di sekitar situ tuh ada dulu, di belakang gedung K namanya. Cuman karena asramanya sudah besar, ramai ya, mungkin cenderung membawa kebisingan, akhirnya burung-burungnya pada kabur ya. Waktu awal-awal itu banyak sekali burung yang tahu-tahu jatuh, meninggal gitu, mati gitu ya. Karena ya mungkin merasa terusik gitu. Nah, tapi migrasinya masih di kampus-kampus Telhi juga. Kemudian bangunan gedung ramah lingkungan ya, sebisa mungkin mengurangi penggunaan lampu di siang hari, apa namanya sirkulasi udara diperhatikan sehingga mengurangi penggunaan AC ya. Kampus tanpa asap rokok dan bebas polusi. Kemudian pendidikan lingkungan bagi mahasiswa, kepedulian keterlibatan seluruh sivitas akademika dalam budaya peduli lingkungan dan kesadaran terhadap keselamatan kerja dan tanggap bencana. Oke. Nah, kira-kira apa nih peran yang mahasiswa yang bisa dilakukan terkait dengan Green Campus seperti ini ya? Hal praktis ya, misalnya kayak lampu begitu. Ada sih customer apa namanya CS ya yang membersihkan atau cek tiap hari. Nah, tapi kalau misalkan kita keluar dari ruangan, tidak ada salahnya misalkan kita matikan ya lampunya. Nanti ada gedung yang besar untuk perkuliahan namanya GKU, Gedung Perkuliahan Umum. Itu banyak jurusan yang ngambil apa namanya mengadakan perkuliahan di kelas tersebut. Ditambah nanti mungkin ada gedung baru ya, gedung baru. Nah, kadang-kadang ini kan biasanya kelasnya sampai malam gitu. Nah, kadang-kadang CS-nya juga ada yang tidak sampai malam begitu. Jadi penting nih. Ya, ini contoh sederhana ya. Kemudian save water, terus buang sampah pada tempatnya, tanam pohon ya kalau mungkin di kontrakan atau di mana begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan nih nomor 35 the most sustainable university ya. Ini versi UI. UI Green Metric World University Ranking. Nah, makanya campaign-nya Telju kan salah satunya memang selalu yang dibawa-bawa kemana-mana itu adalah Green Campus, Green Campus, Green Campus. Karena memang dari sisi kepedulian terhadap lingkungan ya, terus apa namanya tata ruangnya, fasilitas-fasilitasnya memang memang bisa kita rasakan bahwa apa beberapa indikator-indikator Green Campus itu ada di kampus kita. Ya, seperti itu. Ini kalau bicara prestasi ya. Jadi kalau di ranking apa namanya? ranking nasional ya, kita bergeser dari 35 bisa sampai ke 9. Kemudian kalau ranking dunia ya dari 212 ke 135 ya. Terus Green Campus metriknya nih skornya termasuk tinggi ya di tahun 2019, makanya dapat apa namanya? Makanya dapat yang sertifikat ini ya, dinobatkan sebagai kampus hijau seperti itu. Nah, pesannya apa ya? Agent of change ya, agent of change yang seperti biasa kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sebagai mahasiswa adalah agent of change. Itu bukan hanya bicara agent of change setelah kita lulus ya, tapi pada hakikatnya ya ketika kita sudah menjadi mahasiswa atau kita sebagai seorang pemuda ya kita adalah agent of change. Tidak perlu menunggu waktu lulus gitu, bahkan sekarang pun kita sudah bagian dari perubahan itu sendiri. Jadi mau tidak mau ya kita tentu diminta untuk memberikan kontribusi sekecil apapun. Dalam konteks ini sebagai Green Campus, mudah-mudahan apa yang menjadi indikator-indikator capaian kita bisa menjadi Green Campus bukan pialanya atau sertifikatnya sebenarnya yang penting ya, tapi budayanya itulah yang menjadi penting. Nah, di sini dikatakan bahwa berkelanjutan melalui karakter harmoni, excellence, dan integrity Telkom University gitu. Atau secara general lah ya, secara general bahwa budaya-budaya baiknya tadi yang sustain, peduli terhadap lingkungan itu patut kita perhatikan gitu ya, patut kita perhatikan. Kalau di negara maju, concern mereka terhadap lingkungan itu sangat 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 luar biasa. Ya, kalau ada yang punya pengalaman misalkan ke luar negeri, tempat sampahnya itu dipilah ya, bahkan dipilah sampai 4 bagian itu. Ada plastik, ada kertas, kemudian sampah basah, sampah dapur.
kemudian sampah-sampah yang lain gitu. Nah, kalau misalkan ya yang punya rumah dia buang sampahnya itu tidak sesuai, biasanya itu tidak akan diambil sampahnya, tidak akan diangkut dia punya sampah sampai sebegitunya itu. Nah, kalau lama-lama nggak diangkut bisa jadi kena denda karena sampahnya menumpuk gitu. Sampai sebegitunya. Jadi orang yang ada di dalam rumah tersebut pun ya harus sangat-sangat selektif sebelum mereka membuang sampahnya, yang mana yang recycle, yang mana bukan, sebagainya. Dan mudah-mudahan sih budaya-budaya yang positif-positif itu juga kita bisa teruskan. Bukan hanya sekedar menjaga nih tadi titel kita sebagai Green Campus, tapi juga ya kalau lingkungan itu kan tidak ter-AC ya, padahal dia sangat penting karena itu adalah warisan kita kepada generasi setelah kita, ya seperti itu. Nah itu mungkin tema sedikit review ya terkait dengan Green Campus yang menjadi pembahasan di topik ke-13 pembinaan karakter di mata kuliah pembinaan karakter seperti itu. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Kalau misalkan tidak ada yang perlu didiskusikan ya, saya akan coba share tugas besar yang He ya. Hmm, Oke. Stop. Window. Apa slide-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, terkait dengan tugas besar ya. Tugas besarnya sama ya dengan yang ada di kelas yang lain juga, itu seputar membuat video. Jadi tugas ini adalah tugas pengganti UAS ya. Ini tugasnya adalah pengganti UAS. Kemudian dikerjakan per kelompok ya. Terus apa yang menjadi tugas utama yang dibikin video ya, maksimal 5 menit, temanya implementasi perilaku He dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya rasa kalau generasi kalian cincai lah kalau untuk bikin video ya, karena hampir-hampir tiap hari kan bikin konten ya. Entah itu di Instagram atau kalau ada yang punya TikTok, mungkin tidak semua ya, tapi saya rasa hampir semuanya mungkin familiar lah. Jadi bikin ini dikerjakan per kelompok gitu. Nah, yang penting ini sih ya, tidak mengandung konten syarat dan melanggar hukum. Kalau misalkan butuh rekaman ya, pastikan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kemudian di dalamnya ada implementasi perilaku mahasiswa TELU, harmonis, excellent, integrity. Terus untuk membuat konten lebih menarik, bisa ditambahkan cuplikan foto atau video kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Hey, nanti diunggah linknya di LMS. Deadline-nya kapan? 10 Januari. Ya. Kalau 10 Januari berarti punya waktu 3 pekan lebih ya, hampir satu bulan ya untuk submission-nya. Nah, ini pembagian per kelompoknya. Ya, enggak kalau misalkan mau di capture atau nanti slide-nya saya posting di di LMS juga bisa. Ya, ini pembagian kelompoknya. Pak, Assalamualaikum Pak. Ya. Gimana? Pengen tanya itu, Boleh. ada murid yang namanya siapa ya? Faiza itu. Mana ya? Nomor berapa? Yang kelompok sebelah itu perasaan belum masuk. Kelompok 9. 11. Oh, 11. Faiza. Iya. Tapi orangnya ada nggak ini? Maksudnya pernah nggak komunikasi dengan salah satu di antara kalian misalkan? Enggak apa bro. Tidak Barik ada ya? juga Pak. Siapa tuh Barik Pak? Mana? Ini saya ambil dari absensi yang di Igrasias.
Absensi di Gracias. Barik yang mana? Nomor berapa? Barik. Kelompok 9 2 orang. Iya. Barik, Fadil, Jafran, Ya, pada jabatan Barik. Jafran. Sebentar. Yang mana? Standar mana? Ini ya, Faiza. Ini di grup kalian yang lain atau yang di mana? Nggak ada juga orang ini. Nggak ada. Ada, Pak. Tapi nggak pernah muncul. Oh, nggak pernah muncul. masuk. Di kuliah-kuliah yang lain juga nggak pernah masuk ya? Enggak. Di chat juga nggak dijawab, Pak. Cuman diemin doang. Oh, oke. Faiza tuh siapa lagi? Ya, kasihan. Barik, Siapa lagi? Barik. Kelompok 9. Barik, Barik. Oh, ini ya. Ya, Mungkin keterima kali ya di kampus lain. Mungkin ya. Cuma dia nggak. Fadil, Zahran. Ini juga sama. Belum pernah ada Ya. yang kontak. Oke. Sama si Sabina, Pak. Bina, Habis Restu, Pak. Yang mana Sabina. itu? Bina Hafiz kelompok 5. Kelompok Oh 5. iya. Kelompok 5 ya. Bina. Oh iya. Terus kelompok 6, Pak. Habis Restu. Baik juga ya. Bisa. Oke. Untuk efektivitas berarti 1, 2, 3, 4, ada 5 orang ya. Adimas masuk ke 10 ya. Masuk ke 5 ya. Adimas ya. Terus ini 9. Taruli 9. Ini juga 9 ya. Siapa? Aulia. Oke. Jadi ada yang bertiga nih. Terus Hafiz, gantiin Hafiz ya. Nunung ya. Nunung gantiin Hafiz. Yeskiel Hartono sama Amri Naufal masuk kelompok 1 aja nih. Mungkin jadinya ada yang berlima, enggak apa-apa ya. Ini kelompok 2. Oke. Oh, berusia Pak Muhammad Debi gimana? Apa? Muhammad Debi, Pak. Webi. Yang mana itu? 10. 10, Pak. Sebelah paling kanan, Pak. Oh ya Allah, kelupaan saya. Sebentar. Coba di Oke, berarti ini nggak usah berarti nih. Tadi ini gantiin Sabina ya. Ini gantiin Sabina, Hafiz diganti sama Fadil. Terus Hafiz diganti sama Taruli. Aulia pindah ke nomor 9, iya. Sebentar, saya jadi bingung. Saya cari dulu deh. Ya udahlah, bertiga aja ya. Ini satu grup aja nih. Oke. Siapa? Webi, terus Amri, sama Yeskiel. Sendiri bertiga. Ya, enggak apa-apa ya. Siapa? Oke, makasih ya. Oke, kira-kira untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, permisi, boleh nanya, Pak? Boleh. Pak, itu kalau videonya tuh, kalau salah satunya bisa, kalau misalnya implementasi harmoninya aja bisa. Enggak masalah. Atau harus tiga-tiganya? Nggak masalah. Masalah. Satu juga enggak masalah. Nah, yang penting pesannya bisa sampai begitu, ya. Ya, begitu ya. Siapa? Nah, kalau misalkan bisa tiga-tiganya juga juga boleh. Tapi yang saya nilai, yang penting nilai ini ya, videonya jangan lebih 5 menit. Kemudian pengumpulannya sesuai tepat waktu. Kemudian ada pesan, hey, yang ada di dalam sana, ya. Nah, yang keempat, yang mungkin kreativitas. Oke, cukup ya semuanya ya. Halo.
Siapa? Oke, cukup untuk pertemuan hari ini, tepat setengah jam sudah pertemuan hari kita. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan apa kayaknya kayaknya di tahun baru kali ya. Nanti kita berkabar lah begitu ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih ya. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.